Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nika Natalia dari 3PHP57 Program Studi Hospitality dan Pariwisata. Pada hari ini saya berkesempatan untuk membahas makanan atau minuman dari Pulau Jawa. Dan yang saya pilih adalah es cendol khas Sunda Bandung. Yang akan saya bahas adalah 1. Bahan minuman yang saya pilih. Kedua, sejarah penyebaran bumbu dan rempah. Yang ketiga, bumbu dan rempah apa yang terkandung pada minuman tersebut. Yang keempat, warna alami yang terdapat di minuman tersebut. Dan yang terakhir, pesan dan kesan untuk memajukan masakan dan makanan daerah. Sebelum saya membahas topik yang sudah saya sebutkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cendol khas Sunda. Cendol merupakan minuman khas Sunda yang dulunya terbuat dari tepung hunkwe, yang disajikan dengan es batu serta gula merah cair dan santan. Rasa minuman ini manis dan gurih. Di daerah Sunda, minuman ini dikenal dengan nama cendol. Berkembang kepercayaan populer dalam masyarakat Indonesia bahwa istilah cendol mungkin sekali berasal dari kata jendol, yang ditemukan dalam bahasa Sunda, Jawa, dan Indonesia. Hal ini merujuk sensasi jendolan yang dirasakan ketika butiran cendol melalui mulut ketika kala meminum es cendol. Minuman ini biasanya disajikan sebagai pencuci mulut atau sebagai makanan selingan. Nah, sehabis mengenal sedikit tentang cendol, saya akan membahas topik yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pertama, bahan makanan yang saya pilih. Pertama, ada bahan untuk membuat cendol. Ada tepung beras, sagu, tepung hunkwe sebagai adonan utama untuk membuat cendol. Daun pandan dan daun suji yang diperas untuk mengeluarkan warna hijau dan berguna untuk memberi warna alami pada adonan cendol. Ada air matang, garam, air kapur sirih yang berguna untuk menjaga adonan cendol agar tidak hancur ketika sudah jadi tetap kenyal dan tidak berubah bentuknya. Yang kedua, ada bahan untuk membuat saus gula. Gula merah yang dilarutkan sebagai bahan utama untuk saus gula memberi rasa manis. Air matang, maizena yang dilarutkan dengan air yang berguna untuk mengentalkan saus gula. Daun pandan yang berguna untuk memberikan aroma wangi untuk saus gula. Yang ketiga, ada bahan untuk membuat santan. Santan kental, air, garam untuk memberikan rasa asin sedikit pada adonan santan. Kedua, sejarah penyebaran bumbu dan rempah. Bumbu dan rempah yang saya gunakan sangatlah banyak. Tetapi di sini saya tidak menemukan spesifikasi bagaimana sejarah penyebaran bumbu dan rempah yang saya gunakan untuk membuat es cendol. Dikarenakan Indonesia adalah penghasil bumbu dan rempah yang sangat kaya, maka dari itu setiap pulau pasti selalu ada bumbu dan rempah yang saya gunakan untuk membuat es cendol ini. Dan rata-rata bumbu dan rempah berasal dari Pulau Jawa. Ketiga, bumbu dan rempah apa saja yang terkandung pada es cendol? Yang pertama ada daun pandan dan daun suji yang diperas dan menghasilkan warna hijau alami untuk adonan cendol. Kedua, garam sebagai penambah rasa asin dan gurih terhadap rasa pada cendol. Ketiga, kapur sirih yang direbus dan diambil airnya lalu dicampur ke dalam adonan cendol untuk menjaga bentuk cendol agar bentuknya tidak hancur dan tetap kenyal. Yang keempat, gula merah digunakan sebagai bahan utama untuk membuat saus gula dan memberikan rasa manis. Yang keempat, warna alami yang terdapat pada es cendol. Warna hijau pada cendol berasal dari perasan air daun pandan dan daun suji. Yang kedua, ada warna coklat pada saus gula yang berasal dari larutan gula Jawa. Kelima, pesan dan kesan untuk memajukan masakan dan makanan daerah. Pesan saya, Indonesia sangatlah luas dan pastinya banyak sekali makanan daerah yang unik dan kaya akan rasa, yang berasal dari bumbu dan rempah Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus memajukan makanan daerah.
agar semua masyarakat Indonesia dapat mengenal dan mencicipi semua makanan daerah Indonesia. Untuk memajukan makanan daerah, pastinya kita harus mengeksplor ke daerah-daerah yang terpencil dan membawa makanan tersebut ke kota. Dan kita kenalkan dan jelaskan bahwa makanan ini berasal dari daerah mana dan memberitahu apa yang enak dan unik pada makanan ini. Dengan begitu, masyarakat akan membicarakan dari mulut ke mulut, sehingga masyarakat Indonesia bisa mengenal makanan daerah. Menurut saya, makanan daerah ini harus dikenalkan kepada anak milenial agar makanan daerah kita tidak punah dan akan dikenal secara turun-menurun. Karena yang kita tahu, sekarang anak milenial lebih suka makanan western karena dianggap lebih gaul dan rasanya yang lebih enak. Maka dari itu, sebelum terlambat makanan daerah punah, kita harus membawa dan mengenalkan makanan daerah kepada masyarakat dan membuat makanan daerah tersebut lebih terkenal. Kesan saya sudah sering kali keluar kota ke beberapa daerah dan saya sudah mencicipi banyak sekali makanan daerah, dan kesan saya saat mencicipi makanan tersebut, wah ternyata makanan tersebut tidak kalah enak dengan makanan western. Menurut saya, makanan daerah sangatlah unik rasanya dan sangat berasa sekali rempah-rempahnya. Jadi ketika saya pulang, saya selalu memberitahu teman-teman saya bahwa makanan khas daerah ini sangat wajib untuk dicoba. Dengan begitu, secara tidak langsung saja sudah memajukan makanan daerah Indonesia. Baik, segitu saja penjelasan saya tentang es cendol. Saya harap dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap penonton. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.